Bagaimana supaya kita itu menjadi hamba Allah yang telah ditanami sebuah biji kehidupan, supaya dapat tumbuh berkembang dengan subur di tanah yang subur, di dada yang subur, memberikan kemanfaatan dan kefaedahan pada lingkungan, kemanfaatan bahkan sampai pada bangsa dan negara. Hal yang mendasar yang bersifat fundamental, kepemilikan jiwa fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Pijakan awal perintah yang diberitakan kepada umat manusia. Ya ayuhan nas, kowe iki sadaro menjadi hamba yang fakir. Al-fakir, inilah hal yang mendasar, yang fundamental untuk menyertai kehidupan di kita, dalam jiwa kita, jiwa fakir. Mental yang kokoh, mental yang kuat untuk berproses dan belajar. Kita membangun jiwa fakir dalam diri kita, yakni butuh kuat berproses dengan belajar. Semua kehidupan yang kita jalani adalah merupakan proses belajar. Yang lulus kan ya kalau kita meninggal dunia kan, untuk menjadi manusia pejuang, manusia pejuang yang bermanfaat dan berfaedah bagi perkembangan diri kita masing-masing, perkembanganmu, keluarga, orang lain, dan lingkungan. Untuk menjadi pejuang, berjihadu nafsi, memerangi. Istilah jihadu nafsi itu karena inti kehidupan manusia itu sebenarnya bersifat ruhiyah, atau yang berada di dalam batin. Adanya daya kuat daya kuat itu adalah milik Tuhan, milik Allah. Untuk menjadi manusia pejuang, sekali lagi itu karena di dalam setiap diri kita itu sesungguhnya ada tiupan nafakhtu fihi min ruhi, ada tiupan ruh dari Tuhan, dari Allah yang didelesepke di dalam badan wadak ini, yang disebut sebagai fitrah, yang pada saat didelesepke itu menjadi fitrahnya manusia, yang asal fitrah manusia itu dari fitrahnya Allah sendiri. Kemudian ada diri yang sehingga disebut sebagai diri yang batin, diri yang berada di dalam dada. Kemudian ada diri yang lahir atau jasad, yang ini sesungguhnya hakikatnya nafsu. Hakikatnya nafsu itu ya jasad, jiwa, rogonya manusia ini ya. Ini hakikatnya nafsu manusia. Jadi istilah jihad itu adalah memerangi nafsunya sendiri-sendiri, karena nafsu ini yang sesungguhnya adalah wujud jasad rogo ini adalah fungsinya kendaraan, fungsinya sebagai media atau kendaraan untuk menghantarkan, mengembalikan unsur kejadian yang batin, ruh dari Allah, untuk dapat kembali kepada Tuhannya. Jadi untuk menjadi manusia pejuang, memajukan dirinya dan menjadi manfaat dan berfaedah bagi orang lain dan lingkungannya, supaya tidak menjadi manusia ketergantungan, tidak menjadi manusia dalam paham buruh, tidak menjadi manusia yang diperjuangkan. Tapi kalau kita berbicara tentang mandiri, itu bukan berarti tidak singgungan dan tidak komunikasi dengan yang lain. Ini nggak begitu. Mandiri itu orang yang memiliki tanggung jawab, disiplin, dan memiliki peduli. Itu orang yang berjiwa mandiri. Orang yang berjiwa mandiri itu orang yang memiliki rasa tanggung jawab, komitmen, dan memiliki peduli terhadap lingkungan, pun peduli terhadap untuk memajukan dirinya, memberdayakan potensi yang telah Allah anugerahkan di dalam diri kita.